Kenapa sih laki-laki suka poligami? Selamat datang di Pojok Ngopi. Kali ini kita akan membahas tentang kontroversi poligami. Ada 65,5% mayoritas perempuan di Indonesia menolak praktek poligami. Kita kedatangan tamu spesial. Kali ini Mas Gusti Fadil. Dia seorang tokoh yang paham betul tentang hukum atau syariah Islam. Kita akan berbincang tentang poligami, versi hukum Islam dan versi hukum positif. Saya sebagai host yang sekaligus perempuan, bagaimana posisi saya? Apakah saya pro poligami ataukah saya kontra poligami? Nanti kita lihat. Mas Gusti. Iya. Anda pro poligami atau kontra poligami? Menarik ketika kita membicarakan terkait dengan poligami. Karena kita akan selalu dihadapkan kepada pertanyaan apakah pro atau kontra. Sedangkan kita tidak melihat bahwa poligami merupakan mekanisme yang disediakan oleh agama bagi situasi-situasi yang dihadapi oleh keluarga, yang mana situasi tersebut tentu saja tidak akan bisa dihadapi oleh kebanyakan keluarga. Kita tidak betul-betul bisa memahami bagaimana kondisi orang yang keluarganya berpoligami. Saya pikir untuk mensimplifikasi pro atau kontra itu terlalu sederhana. Kita harus kulik lagi lebih dalam. Ya, secara hukum Islam poligami dibolehkan. Ada surat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan tentang itu. Dan hukum positif di Indonesia atau di dunia pun juga membolehkan poligami. Nah, bagaimana dengan realitas ketika perempuan banyak yang menolak, Mas? Betul bahwa dalam syariat, dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, poligami itu diperbolehkan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, banyak pihak yang kemudian hanya melihat poligami dari sudut pandang emosi. Sedangkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa jika kamu berlaku adil, itu yang saya pikir kurang disorot. Hanya kebanyakan orang hanya melihat bahwa kamu boleh beristri lebih dari 1, 2, atau 3. Tapi tidak kemudian menitikberatkan kepada frasa jika kamu berlaku adil. Sedangkan itu merupakan satu instrumen yang sangat-sangat berat yang mana harus dipenuhi oleh seorang laki-laki apabila ia ingin melakukan poligami. Saya pikir itu yang menjadi titik tekan dalam konteks poligami. Iya, saya belum pernah membaca riset tentang seberapa besar perempuan itu yang bersedia untuk dipoligami. Apakah benar dia mendapatkan suaminya minta izin betul? Karena di antara syarat untuk melakukan poligami, suami harus mendapatkan izin dari istri terdahulu. Ya, betul, bahwa di Indonesia sendiri dalam hukum positif kita mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 74 menyatakan bahwa apabila ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin dari istri. Kemudian dilanjutkan dalam Impres nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam juga dinyatakan demikian. Bahkan di sana dinyatakan secara tegas bahwa poligami yang tidak diizinkan oleh pengadilan tidak mendapatkan status hukum yang sah. Artinya dianggap sebagai siri. Artinya negara tidak melihat bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Sehingga dampaknya adalah tentu saja kepada status perkawinannya otomatis kemudian bisa berdampak kepada istri dan anak-anak itu. Artinya kan kebanyakan secara empiris di Indonesia, mungkin juga di dunia, poligami yang dilakukan itu banyak yang siri, begitu? Saya pikir kita bisa berkata demikian karena mengingat kita tidak usah berbicara poligami, perkawinan saja antara satu orang istri dengan satu orang suami itu masih sangat banyak sekali perkawinan yang dilakukan secara siri, tidak dicatatkan oleh negara dalam hal ini.
Nah, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif kepada istri dan anak-anaknya. Karena tentu saja akan kesulitan mendapatkan akses kepada perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menurut Mas Gusti, kenapa poligami banyak dilakukan dengan cara siri? Kenapa poligami sering dilakukan secara siri? Tentu saja ya karena proses administrasi yang mungkin dianggap ribet atau ya mohon maaf ya, bisa saja kita tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum suami ya, yang memang punya kepentingan tertentu ya untuk memuaskan pribadinya. Saya pikir itu memang fakta di lapangan. Ya. Mas Gusti punya pengalaman atau cerita tentang poligami yang dialami saudara, teman, atau siapa yang bisa diceritakan? Apakah benar bahwa poligami itu menyakitkan ataukah membahagiakan bagi pihak perempuan ataupun juga pihak laki-laki? Iya, kalau kita melihat realita poligami, saya pikir kita akan menemukan beragam peristiwa. Kita bisa menemukan ya, di keluarga saya sendiri ya ada yang melakukan poligami dan saya tidak begitu paham ya apakah mereka keluarga yang bahagia, tetapi sampai sejauh sependek pengetahuan saya tidak terjadi permasalahan yang begitu serius ya, hanya konflik antara suami dan istri. Saya pikir itu lumrah terjadi, tetapi juga dalam sisi yang lain, misalnya kita sering mendapatkan gambaran-gambaran di media sosial tentang keluarga yang melakukan poligami, di mana mereka hidup berukun, ya bahkan tinggal satu rumah. Saya pikir itu fenomena yang cukup banyak kita disebutkan. Terlepas dari, memang kalau kita berbicara poligami, pasti kita akan juga sering menemukan kasus-kasus di mana terjadinya objektifikasi terhadap perempuan, terjadinya penindasan terhadap perempuan, terjadinya perempuan yang kemudian dianggap sebagai komoditas semata bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah poligami yang salah. Ini adalah poligami yang karena seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa yang paling fundamental dari poligami adalah yang pertama adalah apabila dia dapat berlaki adil. Yang kedua, menurut hukum di Indonesia, izin istri itu merupakan syarat-syarat yang paling fundamental dan itu harus didapatkan oleh suami apabila ia ingin mengajukan poligami di depan pengadilan agama. Kalau misalnya hakim melihat bahwa istri tidak mengizinkan, ya kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lain yang kemudian dapat memperkuat keyakinan hakim, maka kemudian bisa saja izin tersebut tidak diperbolehkan. Itu yang mungkin juga menjadi faktor kenapa banyak yang melakukan poligami secara siri. Kenapa sih laki-laki suka poligami? Apakah dia hiperseks? Apakah dia punya istrinya tidak bisa melayani dengan baik? Apakah dia tidak punya keturunan sehingga harus poligami? Kalau alasan itu saya kira masuk akal. Tapi kalau alasan yang lain, kenapa sih pada suka gitu? Meskipun ada sebagian laki-laki yang tidak suka poligami gitu. Tapi kenapa sih laki-laki suka poligami? Iya. Kenapa laki-laki suka poligami? Saya pikir itu pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab. Tetapi yang jelas poligami itu dapat diperoleh oleh seorang suami menurut undang-undang kita di Indonesia itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah apabila jadi dalam undang-undang kita syarat agar izin poligami itu dapat diberikan setidaknya itu terdapat 3 syarat. Yang pertama apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua apabila seorang istri itu kemudian sakit ya mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Yang ketiga apabila seorang istri tidak mendapatkan keturunan. Jadi 3 ketentuan ini yang diatur dalam hukum di Indonesia yang termuat di dalam kompilasi Islam yang mana itu dianggap sebagai fikih lokal ya, artinya itu merupakan syariat Islam khusus orang Indonesia. Tapi Mas, secara empiris syarat 3 tadi itu semua sudah lewat. Ya memang terkadang itu sering kita temui memang di masyarakat bahwa ada yang berpoligami karena memang dia punya hasrat
tersendiri gitu ya, seperti yang tadi Bu Piji bilang, entah dia punya kelainan seksual dan lain sebagainya. Saya pikir itu persoalan lain ya, dan memang itu menjadi suatu permasalahan tersendiri karena kecenderungannya adalah objektifikasi perempuan, yang mana itu merupakan hal yang tidak baik. Tetapi kembali kepada yang saya sampaikan bahwa poligami pada dasarnya kita harus melihat sebagai suatu mekanisme penyelamatan diri. Mekanisme penyelamatan diri. Oke, saya jadi ingat. Kalau kita naik pesawat, ada emergency exit. Emergency exit kalau di pesawat itu bisa diakses ketika pesawat jatuh. Artinya kalau ini sebagai emergency exit, poligami itu dilakukan oleh Nabi pada saat itu. Nabi menikahi 11 orang. Istri pertama Siti Khadijah meninggal. Istri kedua Siti Aisyah. Dia sangat cantik. Yang berikutnya pada saat ini kodratnya perempuan ya. Ketika Nabi menceritakan memuji-muji Siti Khadijah, Aisyah sangatlah cemburu, sangat manusiawi. Selanjutnya Nabi menikahi para perempuan yang pernah saya baca, Umi Hani namanya. Itu adalah janda perempuan yang ditinggal perang oleh laki-lakinya. Dia secara fisik perempuan gendut, hitam, ya secara fisik maaf ini sangat jelek gitu. Tapi Nabi menikahi itu. Artinya kan ini ada emergency exit yang dilakukan oleh Nabi yang sebenarnya Nabi mungkin tidak suka. Tipenya Nabi adalah Aisyah, tapi mau menikahi Umi Hani yang ya the beast gitu ya, oleh di mata umum gitu ya. Ini bagaimana Mas dengan kondisi kita di Indonesia yang ketika kita melihat orang berpoligami itu grafiknya selalu naik. Kecantikan 70, 80, 90, 99 gitu ya. Grafiknya naik gitu. Dan tidak ada alasan fundamental. Mereka dilayani, mereka punya anak, mereka juga yang satunya baiklah, tidak sakit dan sebagainya. Ini gimana ini menurut Mas Gusti? Ya, saya pikir justru itulah kita melihat keindahan akhlak dari Nabi begitu, bahwa Nabi justru menggunakan instrumen ini untuk melindungi, bukan objektifikasi perempuan dalam artian menindas atau sebatas untuk memenuhi hasrat seksualnya semata, tetapi lebih kepada melindungi. Nah, dalam konteks bagaimana kita melihat di Indonesia banyak terjadinya, tadi Bu bilang justru malah meningkat gitu ya. Seolah dievaluasi gitu ya. Istri yang pertama dievaluasi, cari yang lebih baik dan lain sebagainya. Nah, justru saya melihat bahwa orang-orang yang seperti ini, ya, menurut saya adalah orang-orang yang memanfaatkan ayat ini, memanfaatkan kebolehan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal instrumen hukum yang kemudian ada baik secara syariah maupun secara hukum positif di Indonesia itu betul-betul memberikan perlindungan kepada perempuan, bahwa poligami yang dilakukan itu berdasarkan pada kebutuhan yang sangat urgent, yang tadi kita analogikan sebagai escape plan atau emergency exit. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang tadi Bu Puji bilang, yang sering kita temui di masyarakat ini betul-betul membutuhkan poligami? Jangan itu memang karena hasratnya saja. Artinya bahwa poligami yang dilakukan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya, atau saya tidak tahu di dunia manapun gitu, apakah diawali dengan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya perselingkuhan? Saya tidak bisa mengatakan demikian, tetapi bisa jadi ya, karena kita sekali lagi tadi di pengantar saya juga sudah menjelaskan bahwa kita tidak tahu bagaimana dinamika yang terjadi dalam keluarga tersebut, tapi bisa dimungkinkan. Ada seorang perempuan yang
kemarin saya di WA-kan oleh bapak-bapak. Dia umurnya 54 tahun. Dia ditinggal mati oleh suaminya karena COVID kemarin. Dia punya tabungan habis. Dia membuka toko, tidak bisa menghidupi tokonya karena modalnya habis. Dia menanggung anak 2. Dia punya hutang di bank puluhan juta. Dan sekarang rumahnya diagunkan sebagai hutang dan tidak bisa membayar. Apa yang bisa dilakukan ketika ada perempuan seperti ini? Pada saat itu saya ditanya, yang saya komentar saya tentang itu. Nah, perempuan yang begini ini yang wajib dinikahi oleh laki-laki. Bagaimana menurut Mas Gusti? Ya, saya pikir itu bisa saja dilakukan. Artinya kita melihat bagaimana dulu Nabi berpoligami. Salah satunya adalah membantu janda-janda sahabat-sahabat yang ditinggal mati ketika perang. Saya pikir disinilah kita bisa melihat poligami sebagai mekanisme yang disediakan oleh agama untuk melahirkan kemaslahatan. Jadi bukan semata-mata persoalan terkait dengan hasrat seksual ya, atau keegoisan laki-laki dan lain sebagainya. Meskipun sekali lagi saya tekankan hal yang demikian itu pasti ada. Seringkali memang poligami disalahgunakan oleh laki-laki untuk memenuhi hasrat seksual. Artinya kalau seperti ini poligami yang begitu Mas Gusti setuju? Poligami ujung-ujungnya harus nanya setuju apa enggak. Begini, saya akan bicara dalam kacamata undang-undang di Indonesia. Pada dasarnya, di Indonesia, perkawinan Indonesia itu menganut asas monogami relatif. Artinya, hukum menghendaki setiap laki-laki di Indonesia itu hanya beristri satu. Tetapi, ada situasi-situasi tertentu seperti yang sudah tadi saya sebutkan, 3 itu. Apabila terjadi situasi-situasi tersebut, maka disediakan mekanisme oleh negara maupun agama bagi laki-laki untuk berpoligami. Artinya, ini bukan semata-mata soal setuju atau tidak setuju. Kita lihat dulu situasinya seperti apa. Kalau saya, Mas Gusti, melihat situasi yang seperti itu, saya menganjurkan silahkan dipoligami perempuan yang seperti itu. Karena memang butuh diselamatkan. Ketika kita membicarakan tentang kesejahteraan perempuan, itulah poligami. Itu emergency exit yang dilakukan oleh laki-laki untuk berpoligami, itu menyejahterakan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat seksualnya. Nah, pertanyaan saya, bolehkah ketika berpoligami laki-laki memenuhi kebutuhan lahiriahnya, tidak memenuhi kebutuhan seksualnya karena dia ingin menyelamatkan itu? Iya, saya pikir sangat-sangat diperbolehkan begitu ya, apalagi dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena dalam syariah itu ada 5 maqasid syariah, tujuan syariah. Yang salah satunya adalah menjaga diri, ya, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga pikiran. Saya pikir kemaslahatan itu bagian dari nilai-nilai kebaikan yang memang harus bisa dipertahankan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian seseorang bisa melindungi satu sama lain. Ya. Kalau saya balik, termasuk laki-laki yang bertanggung jawab atau tidak, ketika dia tidak memberikan layanan secara biologis pada perempuannya yang kedua. Lagi-lagi kita harus lihat situasinya seperti apa. Jangan-jangan mereka memang sudah punya wedding agreement, ya, perjanjian kawinan yang bernada seperti itu. Ya, saya pikir itu menjadi ranah privasi bagi mereka semua yang harus kita tetap hormati. Artinya kalau seperti itu ngapain nikah kalau nggak memenuhi kebutuhan biologisnya? Mendingan membantu saja kan cukup. Dia memberikan sumbangan setiap bulan ke ininya, tapi tidak harus menikahi. Artinya kalau
mereka masuk ke dalam payung pernikahan, payung perkawinan, maka kemudian ada hak-hak juga yang bisa didapatkan oleh perempuan. Salah satunya adalah hak waris. Dan tentu saja jaminan-jaminan lain yang bisa didapatkan oleh perempuan terkait dengan perlindungan dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka tidak terkait dalam hubungan perkawinan, atas dasar apa seorang laki-laki harus hadir setiap saat di samping seorang perempuan yang bukan mahramnya? Melalui mekanisme perkawinan, maka itu kemudian ya, artinya kalau pernikahan itu dilakukan, dia akan mendapatkan jaminan kesejahteraan seumur hidup. betul. Ya. Baik, Mas Gusti, terima kasih banyak. Kalau misalnya saya ditanya tentang bagaimana dengan Anda, apakah Anda setuju dengan poligami atau tidak, gitu. Saya sama dengan Mas Gusti ya. Mas Gusti kayaknya sih nggak setuju. Kalau saya juga nggak setuju dengan pribadi saya, gitu, pribadi saya. Berani melakukan poligami terhadap saya. Berani melakukan poligami terhadap saya. Langkai dulu mayatku. Mungkin Mas Gusti juga akan menyampaikan hal yang sama, gitu ya. Wajar dan manusiawi, gitu ya. Perempuan atau laki-laki, perempuan ya, terutama perempuan, gitu ya, itu memiliki rasa cemburu yang luar biasa ketika pasangannya dimiliki oleh orang lain. Ya, misalnya banyak pelakor dan sebagainya kan, terjadi pembunuhan, terjadi ini karena cemburu. Itu bahaya. Rasa cemburu yang ditimbulkan akibat dari apa yang dilakukan oleh pasangan itu luar biasa bahayanya, saya kira. Oke, Mas Gusti, untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, di belakang Mas Gusti ada lukisan yang berwarna sangat romantis, pink dan sebagainya. Apa komentar Mas Gusti? Lucu. Lihat dari goresan tintanya, ini sangat unik. Oke, baik Mas Gusti, terima kasih banyak sudah hadir di ngobrol penuh inspirasi ngopi pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.